Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Segala pencobaan, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa. Puji Tuhan, hari ini kita merenungkan pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Sebelum kita lebih dalam merenungkannya, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan indah di pagi hari ini. Dimungkinkan semata hanya oleh belas kasihan Tuhan. Pagi ini Tuhan mengingatkan untuk terus menabur kebaikan. Biarlah kinerja serta karya kami sepanjang hari ini bukti nyata kami tidak henti-hentinya menabur kebaikan demi kebaikan. Karenanya firman Tuhan tetap menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di pagi ini dari Mazmur 126 ayat yang kelima. Orang-orang yang menabur mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Tema yang saya pakai, tabur tuai. Saya teringat akan nyanyian tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Saudara-saudaraku, Mazmur ini bercerita tentang kembalinya umat dari pembuangan di Babel dan pembangunan kembali Yerusalem. Ini perkara yang luar biasa besarnya. Kata menabur memiliki pengertian memberi sesuatu. Sedangkan kata menuai memiliki pengertian menerima sesuatu.
Pengertian sederhana ini adalah memberi sesuatu terlebih dahulu, maka akan menerima sesuatu. Menabur dan menuai biasanya dipakai untuk tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Seperti ini saudara-saudaraku, padi, menabur dan akhirnya menuai. Pemazmur memakai istilah menabur dan menuai untuk menjelaskan kondisi yang dialami bangsanya di dalam melakukan perintah Allah. Di tengah-tengah penderitaan yang dialami, mereka tetap memiliki pengharapan kepada Allah. Lembaga Kitab Indonesia memakai judul Pengharapan di Tengah-Tengah Penderitaan. Mereka percaya mereka akan menabur dengan sorak-sorai, menabur dengan mencucurkan air mata, memiliki pengertian pada saat memberi. Tentunya banyak sekali pergumulan yang tidak mengenakkan, yang tidak menyenangkan hati. Katakanlah keluar dari zona nyaman. Sebab apa? Sebab ada sesuatu yang harus dilepaskan, atau ada sesuatu yang dikorbankan untuk orang lain. Mungkin melepaskan waktu, melepaskan daya, melepaskan dana, melepaskan perhatian, dan lain sebagainya. Ada satu kata kunci: menabur di tengah penderitaan karena melakukan kehendak Tuhan. Itulah yang akan menuai dengan sorak-sorai atau menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Indikatornya bahwa semuanya bukan untuk kepentingan diriku sendiri, tetapi justru sesungguhnya menabur di tengah penderitaan karena melakukan kehendak Tuhan. Menabur di saat sedang dalam kekurangan dan disertai deraian air mata. Ini akan meluluhkan hati Tuhan untuk bisa menabur demi kepentingan orang lain. Kita harus memiliki hati yang mau memberi. Pada saat menabur, maka akan ada proses pengikisan seperti egoisme, dan harus ada perubahan pola pikir. Itu semua tidak akan mengenakkan dan akan menyakitkan. Tetapi saudara-saudaraku, bila kita bisa melakukannya, maka kita pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Karena itu saudara-saudaraku, mari kita menabur kesetiaan, menabur kebenaran, dan doa-doa syafaat kita. Kendati pun mengalami kepedihan, karena mengetahui bahwa akan ada tuaian berkat Allah yang besar. Seperti yang disaksikan oleh Yeremia dalam Yeremia 31 ayat 9. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai
di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Bohan cimpa nanamna mekeket. Leki balutna ku dalam singkut. Singenakan benih pantang surut. Maba ulik peranin eme pusuh sila pergelut. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk terus menabur, dan menabur. Saat ini kami doakan GBKP Rungun Samarinda, Perpulungan Sangata, Pos PI Bontang, Pertua Diaken Nora Naras, Emeritus, Pengurus PJJ, Pengurus Kategorial, Pelayan KKR, dan secara khusus Pos Pekabaran Injil Bontang bersama GBKP Rungun Bogor Barat dan GBKP Rungun Cilengsi. Berikanlah mereka kekuatan untuk bisa menabur dan menabur terus. Memberikan sebagian dari apa yang mereka miliki kepada orang lain. Seperti yang Tuhan mau. Kami mengimani, kami mengamini, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Kami doakan jemaat GBKP dimanapun berada. Bahkan setiap orang yang setia mengikuti sapaan teduh ini. Bapa, jikalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkanlah. Kami tetap mendoakan pemerintah kami. Biarlah semua kami tanpa kecuali terus menabur kesetiaan, kebenaran, dan doa syafaat kami. Kami juga mendoakan para pendeta yang bermutasi ke tempat yang baru. Biarlah di tempat pelayanan yang baru, mereka juga dapat terus menabur dan menabur. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, damai di hati, mejuah-juah kita kerina.